kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Kami menyapa bagi para sahabat yang sedang berlibur. Seperti kami juga, orang bilang libur tipis-tipis. Kami ada di wilayah Tol Kayangan. Ada begitu banyak keluarga yang sedang menikmati libur hari ini, dan kita boleh berjumpa di sini. Fokus Christophirus kali ini masih seputar 1 menit bersama Andreas Kristandey. Begitu banyak respon saat episode ke-1000, sehingga kali ini kita juga akan membacakan respon-respon dan juga menanyakan beberapa video yang dikirim ke Yayasan Christophirus, sehingga kita bisa mengerti betapa orang sangat menantikan 1 menit bersama Andreas Kristandey. Mari kita simak, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengerti 1 menit, subscribe channel YouTube Yayasan Christophirus sehingga Anda mendapat pemberitahuan setiap hari jam 5 sore. Mari kita ikut bersama. Ya, kembali saya akan bacakan beberapa respon dan komen tentang episode ke-1000 dari 1 menit bersama Andreas Kristandey. Ya, ini salah satunya dari Gideon atau Andi Gideon ini ya. Selamat malam Pak Andreas, saya mau respon sedikit tentang momen episode ke-1000 ini. Di zaman sekarang begitu mudah dan banyak informasi yang diterima lewat sosial media, lewat Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kita juga banyak tergabung dalam grup WA, ya, dari teman-teman sekolah dasar sampai kuliah, teman gereja, grup-grup RT, dan juga masih banyak lagi. Ya, sering informasi kita tidak bisa aktif atau respon semua, dan hanya di-scroll saja, dilihat yang menarik mana, yang urgen atau berita duka. Video 1 menit selaras dengan situasi saat ini ya, serba cepat ya, ingin mudah dipahami, mudah dicerna, seperti nuansa tersendiri ya. Ini ada nuansa tersendiri dari 1 menit ini, diantaranya begitu banyak informasi yang masuk. Misinya sampai, yaitu memberitakan firman, memberitakan kebenaran. Demikian Pak Andreas, mohon maaf saya kurang bisa bagus merangkai kalimat. Lanjut terus Pak, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih dari Pak Gideon. Selanjutnya dari Bu Esther Tantono, yakni seorang Katolik ya, menuliskan demikian: saya mengucapkan selamat dan puji syukur atas kesuksesan program 1 menit bersama Andreas Kristandey, yang saya sangat suka mendengarkan, yang pasti dari pengalaman pelayanan sepenuh hati ya, pengetahuan yang luas, penghayatan, pelaksanaan firman Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus atas Pak Andreas Kristandey ya, seorang hamba Tuhan terkasih ya, menjadikan kami sangat merindukan untuk mendengarkan, menghayati kata demi kata, yang membawa kami makin merindukan, makin dekat kepada Tuhan Yesus. Selamat berkarya Pak Andreas Kristandey. Roh Kudus selalu menyertai dalam kasih karunia Tuhan Yesus ya. Terima kasih Bu Esther. Selanjutnya dari Pak Pendeta Suhirman ya, dari Gereja Baptis. Shalom. Terima kasih program 1 menit. Selama 3 tahun saya mengikuti dan share kepada teman-teman. Isinya sangat padat dan mantap. Wow, terima kasih Pak Suhirman. Mohon program ini terus berlanjut, karena umat sangat memerlukan firman Tuhan yang bermutu seperti ini. Wah, ini kembali memberikan semangat kepada tim produksi supaya terus memproduksi 1 menit ya. Terima kasih Pak Andreas. Tuhan Yesus memberkati, dari Pak Suhirman, Gereja Baptis. Saya bacakan selanjutnya. Jujur, awalnya saya
Awalnya rasa antusias saya muncul semata karena penyampaian kebetulan adalah 1 menit. Ya, salah satu hamba Tuhan favorit saya, tetapi rasa antusiasme saya makin menjadi setelah saya makin serius mencermati bobot teologis yang terkandung dalam setiap uraian firman yang saya ikuti. Saya benar-benar merasa mendapat limpahan berkat dari Pak Andreas Kristande atas program 1 menitnya, dan justru satu-satunya yang menjadi tanda petik batu sandungan bagi saya adalah mengapa cuma 1 menit. Ini juga yang merindukan lebih panjang lagi rupanya, ya. Nggak kebayang betapa akan berlipat gandanya berkat-berkat rohani yang akan bisa aku peroleh seandainya slogannya berubah menjadi 1 jam bersama Andreas Kristande. Horas Pak Andreas, selamat ya Pak. Semoga program ini tetap langgeng dan menuai banyak jiwa. Dan melalui program singkat ini, nama Yesus makin diagungkan, dipuji, disembah, dan dimuliakan di atas segala-galanya. Dan sekali lagi saya berharap semoga melalui program ini mampu menuai banyak jiwa, terus berkarya di dalam Tuhan, makin lansia makin diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan kalau boleh saya tambahkan, semoga Pak Andre tidak salah pilih mengenai musik, lagu-lagu rohani yang tepat, yang melatar belakangi khotbah 1 menit itu sendiri. Lagu-lagu yang benar mencerminkan situasi dan kondisi Kristiani bagi pendengarnya, dan bukan lagu-lagu yang neko-neko, yang seolah-olah dipaksakan aroma Kristianinya. Maaf loh Pak, karena akhir-akhir ini cukup banyak lagu-lagu baru Kristen yang sulit bagi saya untuk bisa menjiwainya, menikmati aroma teologisnya, yang pada akhirnya membuat konsentrasi ibadah saya jadi berantakan. Wah, ini dari Pak Iwan Gunawan. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya juga ada video kiriman dari Ibu Helen Prasada dari Gereja Salmasih. Kita simak video dari Ibu Helen yang pastinya akan memberkati kita. Dan membuat kediaman di ujung laut. Di sana tanganku membuat aku. Mazmur 139, 9 dan 10. 1 menit bersama Andreas Kristande. Terima kasih dan puji Tuhan Pak Andreas. Saya dapat mengikuti tayangan episode demi episode dimanapun saya berada. Firman Tuhan yang disampaikan lewat media dalam 1 menit, kami yakin ada urapan dari Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, jelas, tegas, gamblang, to the point, dan tidak bertele-tele. Pastinya akan mudah dicerna dan juga dapat menguatkan iman kita yang menyaksikan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Andreas dan Ibu Maria. Salam sehat dan semangat. Ini juga ada video dari Bapak Lim, ya, Lim Kahok, ya, dari salah satu tokoh Injili. Kita simak juga, kiranya tetap jadi berkat bagi kita. Saya mengenal Pak Andreas sejak tahun 90. Meskipun jarang ketemu, tapi saya senang bisa berkomunikasi lagi. Bahkan sampai usia hampir 80, penginjil ini masih melayani Tuhan. Saya ingin membacakan satu bagian kitab suci yang mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya pikir ayat ini cocok untuk Pak Andreas yang melayani Tuhan sampai suntuk. Sukses Pak Andreas untuk episode ke-1000 sampai selanjutnya. Kesempatan juga kami mohon maaf jika tidak semua komen ataupun
masukan-masukan yang terkirim bisa kami bacakan. Karena terbatasnya waktu, maka episode kali ini sampai di sini, dan kiranya setiap komen baik yang dikirim lewat tulisan ataupun lewat video akan terus memperbaharui dan memotivasi kita semua, khususnya tim produksi, untuk terus hadir setiap hari dan jadi berkat. Di sini siang hari, ini tepat jam 12:30 siang, tapi udara sangat dingin, ya, kabut turun begitu pekat. Kita tetap bisa menikmati 1 menit bersama Andreas Kristande dimanapun kita berada. Sebab dimanapun Pak Andreas berada, 1 menit juga tetap tayang tiap hari. Terus nikmati 1 menit bersama Andreas Kristande, dan jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga share kepada saudara-saudara kita, supaya teman-teman saudara kita mendapat berkat dari 1 menit bersama Andreas Kristande. Sampai bertemu dalam Fokus Kristus berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul